Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Betama Putri. Saya dari kelas B. Di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu Islam dan Budaya yang berjudul Agama sebagai Sistem Pengetahuan. Di sini dinyatakan oleh Munir Mursi yaitu sebagai konsekuensi dari tidak adanya pemisahan antar ilmu umum dan agama, yaitu seluruh ilmu adalah Islami sepanjang berada di dalam batas-batas yang digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi bahwa agama itu tidak ada batasannya dengan ilmu, dan seluruh ilmu itu adalah Islami sepanjang ilmu itu yang dibataskan atau digariskan Allah kepada kita. Telah jelas bahwa antara agama dan ilmu tidak ada pertentangan, bersifat integral, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hubungan tersebut menunjukkan betapa positifnya agama memandang ilmu pengetahuan dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilmiah. Jadi, dalam agama itu tidak ada pertentangan dengan ilmu. Tidak ada pertentangan dalam mencari ilmu. Yang kedua, bersifat integral. Yang dimaksud dengan bersifat integral adalah konsep pendidikan yang memadukan intelektual, moral, dan spiritual. Yang ketiga, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi ilmu itu dengan agama tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kan sudah dijelaskan bahwa setiap orang itu wajib dalam menuntut ilmu. Tidak ada salahnya kita itu dalam menuntut ilmu. Hubungan tersebut menunjukkan betapa positifnya agama memandang ilmu. Jadi di dalam menuntut ilmu atau mencari ilmu itu tidak ada hubungan negatifnya dalam agama, karena kita itu dianjurkan untuk mencari ilmu. Di sini juga dijelaskan perbedaan antara konsep timur dan barat. Di bagian barat memiliki 3 konsep, yaitu yang pertama natural sciences, ilmu-ilmu kealaman murni, biologi, kimia, dan lain-lain. Yang kedua sosial, atau ilmu-ilmu kemasyarakatan yang menyangkut perilaku manusia dalam masyarakat. Yang ketiga the humanities atau humaniora, ialah ilmu-ilmu kemanusiaan yang menyangkut kesadaran dan kepribadian. Yang kedua yaitu konsep bagian timur. Semua yang dikehendaki, dirasakan dan diyakini membawa manusia kepada pengetahuan dan secara sadar menyusun ke dalam sistem yang disebut ilmu. Di sini kita yang akan menjelaskan pembahasan yang pertama yaitu Islam dan ilmu kealaman. Dalam pandangan Islam, kriteria keterpujian suatu bidang ilmu adalah kebergunaannya. Dan ini berarti bidang ilmu tersebut membawa manusia kepada Tuhan. Bidang ilmu apapun yang memiliki ciri semacam ini adalah terpuji dan usaha untuk memperolehnya adalah bentuk ibadah. Menurut J.J.K.M. Dors SD dalam bukunya Agama Ilmu Pengetahuan Alam, sebagaimana dikutip Roshidi, bahwa ilmu pengetahuan alam adalah ilmu tentang semesta alam, sejauh berada dalam waktu dan ruang. Dengan demikian, pendidikan agama dapat menetralkan pengaruh teknologi yang tidak dapat meninggalkan kepribadian, dan dengan cara mengintegrasikan agama dengan ilmu merupakan cara yang tepat menuju kemudahan manusia. Jadi, di dalam Islam itu, apabila kita mempunyai ilmu, maka kita diwajibkan untuk berbagi kepada orang yang belum paham dengan ilmu tersebut, karena ilmu itu sangat berguna atau manfaat jika kita mengajarkan kepada orang lain. Dan dalam agama ini adalah sifat yang terpuji atau usaha memperoleh dalam bentuk ibadah. Di sini agama sangat penting dalam mencari ilmu. Adapun pernyataan yang dapat disimpulkan yaitu ajaran agama sangat menghargai ilmu pengetahuan. Jadi agama itu sangat menghargai ilmu. Di dalam ayat Al-Quran sudah dijelaskan bahwa mencari ilmu itu wajib dalam agama. Yang kedua,
pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu alam secara khusus. Yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan dan alam yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Pembahasan yang kedua yakni Islam dan ilmu sosial. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Hidayat Nata Atmaja, yaitu agama dalam hal ini jauh lebih pasti daripada ilmu karena tidak mengenal relativisme moral. Apa yang pasti harus berada di atas yang tidak pasti. Artinya agama di atas ilmu dan ilmu harus merupakan penurunan dari agama. Ilmu sosial sendiri memiliki pengertian yaitu ilmu-ilmu kemasyarakatan yang menyangkut perilaku manusia dalam interaksinya dalam masyarakat. Para ilmuwan memberikan definisi yang beragama tentang manusia, terutama Aristoteles, seorang filosof Yunani kuno, mendefinisikan manusia yang berakal sehat, mengeluarkan pendapat dan bicara berdasarkan akal pikirannya. Sastra Filosof Prancis abad 19 mengemukakan bahwa manusia itu menaruh minat yang sangat besar mengenai asal mula dan akhirnya, mengenai maksud dan tujuannya, mengenai makna dan hakikat kenyataan. Hanya manusia sajalah yang membedakan antara keindahan dan kejelekan, antara kebijakan dan kejahatan, antara yang baik dan lebih buruk. Di sini dijelaskan bahwa dari buku yang ditulis oleh Hidayat Nata Atmaja, yaitu memiliki arti agama di atas ilmu, dan ilmu harus merupakan penurunan dari agama. Di sini sangat begitu penting agama daripada ilmu, dan ilmu merupakan penurunan dari agama, dan ilmu itu harus turun dari agama. Dalam seorang filosof dari Yunani yaitu Aristoteles menjelaskan manusia yang berakal sehat mengeluarkan pendapat dan bicara berdasarkan akal pikirannya, yaitu orang yang berakal sehat itu akan memiliki perkataan yang sesuai dengan akal pikirannya. Dijelaskan juga pepatah dalam bahasa Arab yaitu al-aqlu salimu fil jismi salimu. Akal yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dan sastra filosof mengemukakan bahwa manusia itu menaruh minat yang sangat besar mengenai asal mula dan akhirnya. Berarti manusia itu sangat ingin mengetahui asal mulanya manusia dan akhirnya manusia pada nantinya. Dengan demikian, dari sini ada benang merah yang dapat ditarik dari Al-Quran bahwa manusia dan ilmu sosial, sehingga integrasi agama dengan ilmu pengetahuan sosial menjadi begitu penting dan nyata dalam kehidupan sosial, terlebih dalam masyarakat yang hidup di tengah-tengah pesatnya perkembangan iptek dan zaman modern seperti sekarang ini. Kita akan membahas yang ketiga yaitu Islam dan humaniora. Humaniora adalah salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari apa yang diciptakan atau diperhatikan manusia. Dalam pengertian lain, yaitu humaniora adalah ilmu yang berkaitan dengan rasa seni yang dimiliki manusia, seperti seni sastra, musik, pahat, lukis, dan lainnya. Humaniora tidak dapat dimasukkan dengan ilmu sosial karena humaniora merupakan kegiatan yang dilakukan dengan rasa dan perasaan. Tujuan dari humaniora adalah membuat manusia lebih manusiawi, dalam arti membuat manusia lebih berbudaya, sedangkan tujuan lebih humaniora adalah munculnya sosok humanis, yakni orang yang mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan yang lebih baik berdasarkan asas-asas perikemanusiaan. Dan manfaat dari humaniora adalah kajian terhadap ilmu-ilmu humaniora akan membuat seseorang lebih manusiawi dan berbudaya. Di sini kita akan menjelaskan yaitu humaniora yang memiliki rasa atau perasaan. Jadi manusia itu memiliki perasaan dan rasa yang berbeda-beda dalam kegiatan apapun, contohnya seperti musik, melukis, seni sastra. Kita itu kayak mempunyai hobi yang berbeda-beda.
Dan tujuan dari humaniora membuat manusia lebih manusiawi. Jadi menyadarkan manusia kepada orang lain, atau kayak sebasal orang, setiap manusia itu berkehidupan sosial, tidak sendiri. Kita bisa menghargai atau menghargai pendapat orang lain, menghargai adanya orang lain, seperti itu. Dan terwujudnya pergaulan yang baik akan mewujudkan pergaulan yang lebih baik berdasarkan asas-asas perikemanusiaan dan memberi manfaat, membuat seseorang itu lebih manusiawi dan berbudaya. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ungdur maqala wala tangdur maqala. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.